warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Maknya Yaya. Kami mau menghadiri pengajiannya ke pengajian keluar kota ya. Ini ikut rombongan dan aku tuh telat, jadi semua udah ngumpul di base. Jadi aku mau nyusul ke base guys. Yuk ikutin terus aku menghadiri pengajian ke luar kota ya. Terima kasih. Kita udah mulai berangkat guys. Bisa ketemu ponakannya. يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد. Jilbabnya 17 Agustus. Ayo. Jilbab ikhlas sabar ada di pakaian. Jilbab kota hijrah ada di muslimat. Di kota Apa grup kayak gitu? nggak punya. Gak punya? Punya FDAC tapi nomor 1 di belakangnya. Ya ora apa-apa, iku mengko ya koordinasi lah. Ini udah nyampe ya guys, kita di pengajian Taicung. Assalamualaikum ya Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Lanjut. kepada kita yang mendengarkan bulan ibadah Ramadan. Amalan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
waktu dan tempat kami persilakan. Banyak pakaian nggak berani. Tepuk tangannya dikode dulu baru pakai pop. Ada buaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga walaupun hari semakin siang, cuaca semakin panas, namun lumayan ada angin semilir-semilir bisa menghibur hati dan suasana tersebut. Kawan-kawan, mas-mas, mbak-mbak, dan kawan-kawan sekalian, perkenalkan saya Iqbal Sofwan, Kepala Kantor Cabang Ekonomi Indonesia KDI di Taipei, tempat di mana misalnya kawan-kawan, mas-mas dan mbak-mbak urus paspor, urus legalisasi, urus perjanjian kerja, dan hal-hal lainnya terkait dengan dokumen kenegaraan. Saya salut bahwasanya pagi ini, hari ini kawan-kawan sudah berkumpul sejak pagi jam 8.15 sampai nanti mungkin menjelang maghrib dalam rangka harlah ke-23 Imin Taichung. Tepuk tangan buat Imin Taichung. 23 tahun sudah Imin Taichung eksis atau berada di Taiwan, lebih tua mungkin dari kita semua selama kita di Taiwan ini. Oleh karena itu terima kasih kepada Imin Taichung yang selalu berupaya mengumpulkan dan mendengarkan apapun keluh kesah para anggotanya. Harapan kami dari KDI, semoga kepala atau ketua atau pengurus Imin Taichung juga menyampaikan keluh kesah para anggotanya kepada kami di KDI. Kawan-kawan semua, kawan-kawan ini berada di Taiwan tentu menjadi duta bangsa. Nah, oleh karena itu, apapun yang kawan-kawan lakukan, mbak-mbak dan mas-mas lakukan, merupakan cerminan wajah Indonesia di Taiwan. Nah, oleh karena itu, mari kita saling menjaga, hormati aturan di Taiwan. Gak susah, seperti kita hidup di Indonesia saja, karena kita yakin kita datang dari Jakarta dengan norma-norma dan aturan-aturan yang kita jalani setiap harinya. Kalau itu اللهم صل على سيدنا محمد بشر لنا نلد المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجد وده والبشر آدم مولانا بشر لنا من القرآن زاد العنا والدهر أنجز وعده والبشر
بمحمد نبينا يا خير Ya Imam Maros liyasanati anta babullah yintabadi fabidunya ya Ya Imam Yes.
selanjutnya itu ceramah dari Al-Ustaz Habib Novel bin Muhammad Al-Yunus. Sekali lagi kami umumkan ada satu jemaah yang merasa kehilangan Apple Watch warna hitam. Jadi apabila ada jemaah yang menemukannya harap dikembalikan ke sumber suara atau panitia. Insyaallah selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Habibana Novel bin Muhammad Al-Yunus Al-Ustaz Al-Muharram untuk menyampaikan ceramahnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon Ustaz. Buat kok, kalau masa raketa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk kumpul bersama-sama dalam kebaikan. Maka kita harus berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk kumpul di sini. Pertama-tama saya pribadi dan mewakili rekan-rekan saya semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan ini bersama-sama guna menuntut ilmu, mencari ilmu, menyelenggarakan kegiatan ruhani. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk semuanya, amin. Yang kedua, terima kasih kepada NU Taiwan dengan bansernya, dengan ansornya yang sudah mengawal kegiatan rekan-rekan di Taiwan, di seluruh Taiwan, khususnya saat ini di Taichung, sehingga kegiatan ini kelihatan lebih semarak, lebih manfaat dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, terima kasih kepada KDI yang telah mensupport perjuangan TKI di Taiwan, sehingga kegiatan kawan-kawan di sini berkat dukungan pemerintah Indonesia menjadi semuanya pun lancar dan menyenangkan. Yang keempat, kepada semua manusia yang nggak kelihatan, semua manusia yang nggak kelihatan, yang mungkin saat ini justru sibuk di parkiran, sibuk di pojok sana mengarahkan, mungkin saat ini sibuk menyiapkan makanan untuk panitia, sibuk menyiapkan makanan untuk saya, sibuk menyiapkan yang dipersiapkan untuk kita semua, yang tadi gelar tikar di sini, yang bantu masang tenda, yang ngurus sound system, yang ikut menyebarluaskan lewat platform media sosial apapun, dan pokoknya semua yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, harta, apapun itu yang nggak kelihatan, mudah-mudahan diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang kelihatan. Ya, semua yang kelihatan, wujudnya seperti apapun yang kelihatan, yang membantu majelis ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin. Nah, kalau begitu baru namanya kita manusia yang bersyukur. Kenapa?
Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya ibadah itu paling utama hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan satu-satunya Tuhan di jagat raya dan di alam semesta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Tuhan adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya, bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia dan jin. Jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas karunia-karuniaku, jika kamu mengaku bersyukur kepadaku atas anugerah-anugerahku, maka syukurmu tak akan kuterima kalau engkau tidak berterima kasih kepada makhluk-makhluk yang kujadikan sarana sampainya nikmat itu kepadamu. Kalau kamu tidak berterima kasih kepada manusia-manusia yang aku pilih untuk menjadi jalaran sarana sampainya nikmat itu kepadamu. Karena itu ikhwani rahimakumullah, Allah mengajarkan kita terima kasih kepada manusia-manusia yang baik kepada kita, terutama nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan oleh para kiai, oleh para habaib untuk membaca jazahullah anna sayyidina Muhammad dan anna khairan ma huwa ahluh, atau yang semacam itu. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang tanpa henti. Kenapa? Karena kita bisa kenal Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerti mana yang benar-benar baik dan mana yang benar-benar buruk melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan saat ini berbeda suku, berbeda negara, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, apapun beda semuanya menjadi saudara karena diajarkan bersaudara lewat Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berterima kasih kepada guru-guru yang menjadi perantara ilmunya Nabi Muhammad SAW, yang telah membantu kita mengenal ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah dengan seluruh nyawanya bersedia menjadi perantara wujudnya kita di alam dunia ini. Karena itu siapapun yang sehebat apapun, sebaik apapun, semulia apapun, oleh Allah Ta'ala tidak akan diridhoi, oleh Allah Ta'ala tidak akan diterima, oleh Allah Ta'ala tidak akan diperkenankan masuk surganya jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, jika dia tidak menghormati orang tuanya, jika dia tidak memuliakan orang tuanya. Sampai-sampai Allah menyatakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surganya Allah Ta'ala tempat yang paling mulia untuk manusia yang taat kepada Allah, manusia yang mengabdi kepada Allah, manusia yang patuh kepada Allah. Surganya Allah itu Allah katakan di bawah telapak kaki ibu, diinjak-injak oleh ibu. Telapak kaki itu letaknya paling bawah, biasa menginjak lantai, biasa menginjak bumi, tapi Allah katakan surga ada di bawah sana. Surga diinjak-injak oleh orang tua kita. Makanya kalau kita mau masuk surga, cari di situ, mengabdi pada ayah, mengabdi kepada ibu, senangkan mereka semua. Itu baru namanya hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang pandai berterima kasih pada orang tua, amin. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, amin. Karena Rasul menyatakan ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, orang tuanya belum beriman kepada Allah, orang tuanya belum beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam mengajarkan anak tetap harus menghormati orang tuanya, anak tetap harus memuliakan orang tuanya, anak tetap harus melayani orang tuanya, anak tetap harus menghormati orang tuanya, anak tetap harus
menyayangi orang tuanya selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat kepada makhluk modelnya seperti apapun, kedudukannya seperti apapun, kalau disuruh Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya termasuk anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Dan inilah mukaddimah saya yang saya sampaikan tanpa henti, tanpa ambil nafas, dan Anda menonton tanpa punya perasaan sama sekali. Alhamdulillah. Amin. Habakallah. Siapapun yang mencintai muslim yang lain, semoga dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya, kita ngaji, saya nggak tahu saya ngomongnya berapa menit. Pokoknya saya pegang mic, nggak pegang handphone. Handphone saya tinggal tadi di sana ya. Kemudian mohon maaf untuk para petinggi yang ada di panggung sana. Saya pindah ke panggung sini karena saya pengen dekat dengan yang ada di sini. Kalau yang di sana kan udah dari kemarin udah deket dia. Terus malam kita ngobrol khusus, gak ada orang tahu, betul ya? Membahas yang perlu dibahas rahasia di antara kita, biar mereka penasaran, saudara-saudara. Saya nggak tahu mau ngomong apa, nggak ngerti. Yang saya tahu, menurut tanggal Masehi, nanti malam, bukan menurut KTP ya, karena KTP saya itu yang nulis yang catat kelahiran. Nah, yang nyatat kelahiran itu saya ditulis keluar dari rumah sakit 27 Juli, ditulis sebagai tanggal kelahiran saya. Padahal itu tanggal keluar dari rumah sakit. Nah, tanggal lahir saya adalah 24 Juli. Dan insya Allah nanti malam, jam 12 malam lewat. Artinya saya 24 Juli ada di Taiwan. Akhirnya nggak ada yang ngadu saya, saudara-saudara. Iya. Nggak ada, istri ada di Solo ya, istri ada di tempat yang lain ya, istri ada di Jakarta, nggak bisa. Anak ada di belahan bumi yang lain, nggak bisa mengucapkan dengan misalnya ya Dulani, itu kan nggak iso ya. Kenapa? Saya ada di Taiwan, tapi saya nggak berharap didulangi Anda semua, saudara-saudara, karena bisa pingsan. Ini bukan didulangi nama. Saya minta didoakan biar panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, hajah maqdiyah ma'as-sahalah wal jamalah, wal ridha wal inayah, dan bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan umatnya Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang mengaminkan dapat yang sama dan berlipat-lipat. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk IMID yang ke-23 di tanggal 23 di tahun 2023. Mudah-mudahan ulang tahun IMID yang ke-23 menjadikan IMID semakin manfaat, menyenangkan, mempersatukan, mengayomi, menyejukkan, memfasilitasi, dan mudah-mudahan IMID ada ila yaumil qiyamah dan menjadi penyebab hidayah untuk banyak umat yang akan masuk Islam di Taiwan. Amin. Dan khususnya hari ini saya dengar akan ada yang masuk Islam. Mudah-mudahan nambah yang masuk Islam, nambah manfaat, sehingga semua anggota IMID dapat pahalanya. Amin. Semuanya dapat ganjaran menjadi jalan masuknya Islam dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga semua pengurus IMID yang sudah pensiun maupun yang masih aktif dan yang akan datang semuanya diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana-mana. Kursi tadinya ada di sana, tegan tadinya ada di sana. Yang waktu datang saya lirik, apakah engkau akan menjadi milikku? Apakah engkau akan diambil oleh yang lain? Tapi hati berkata, tak akan kemana kalau ia milikku. Tak akan kemana kalau ia milikku. Sekuat usaha dia akan lari jika dia miliknya. Maka aku lebih percaya kepadanya daripada aku. Percaya kepadanya daripada ku. Percaya pada Allah daripada diri. Maka sementara tadi engkau ku tinggalkan bukan karena ingin berpisah denganmu, tapi aku menjalankan tugas dari Tuhanku. Maka Tuhanku pun mempersilahkan engkau dihantarkan kepadaku. Karena itu jangan ragu akan rezekimu. Karena yang beri rezeki bukan manusia atau makhluk atau pekerjaan, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang.
yang maha mengerti dan maha memahami. Tak akan membiarkan engkau hidup dengan susah jika engkau percaya kepadanya. Maka percaya kepada Allah Ta'ala, jangan percaya kepada dirimu sendiri, bahkan percayalah pada Tuhanmu yang maha kuasa, yang menciptakan jagat raya dan menunjukkan bagaimana maha kayanya dan bagaimana maha baiknya. Jika engkau melihat, maka engkau akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka aku katakan kepada degan yang satu ini, bersabarlah, pertemuan pasti akan tiba, insya Allah. Tak kemana-mana nih ke sini, ya. Allah Ta'ala perintahkan manusia-manusia yang badannya kuat tadi untuk mengangkat kursi dan meja, diangkat ke sini. Ini salah satu contoh bahwasanya kita harus percaya sama Allah, yakin sama Allah, bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada yang bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah al-ahad, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang maha tunggal, yang lain gak ada, yang lain gak ada, semua berpasang-pasangan, hanya Allah yang maha sendiri. Karena Tuhan berbeda dengan makhluk. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyayang, Allah satu-satunya mengatakan, bersandarlah kepadaku, bergantunglah kepadaku, berpeganganlah kepadaku, jangan kepada yang lain. Siapa yang bergantung, bersandar, mengandalkan sesuatu, maka yang dia jadikan sandaran, gantungan, andalan, itulah yang akan jadi ujian baginya. Dia akan diuji oleh sesuatu itu. Kalau antum bersandar kepada pekerjaan, mengandalkan pekerjaan, cek, nanti pekerjaan itu akan buat susah, pekerjaan itu akan buat mumet, pekerjaan itu akan buat lelah, pekerjaan itu akan buat capek. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kemudian kita bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, pekerjaannya tetap akan sama kita, tapi rezekinya akan Allah beri dari mana-mana. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa bertakwa kepada Allah, yakin sama Allah, pegang sama Allah, bersandar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan senantiasa memberinya rezeki dari arah yang gak pernah dia sangka, dari arah yang gak pernah dia duga. Contoh, boleh ngasih contoh? Ini tadi saya dari Indonesia sampai Taiwan gak punya rencana minum degan, gak ada. Tapi dari semua orang itu yang dikasih degan hanya orang-orang khusus, saudara-saudara. Tuh, betul kan ya? Yang didapat ya. Terus satu di kursi sana milik ketua KDI. Ada di situ di kursi, belum diantarkan ke sana. Biar double nggak apa-apa. Di sana ada, di sini ada, biar double nggak jadi masalah. Nggak semua orang dapat degan. Kemudian, ya, saya tidak pernah berpikir, ya, saya nggak pernah berpikir kuota handphone saya yang satunya yang khusus untuk streaming yang udah di Indonesia aktif, di sini mati. Ternyata nggak jalan, handphonenya tiba-tiba bermasalah. Tapi Allah Ta'ala kasih saya handphone nggak satu, alhamdulillah handphone ada dua, yang satu masalah, yang satu jalan, begitu ya. Ini ada sesuatu yang nggak terduga, tapi solusi Allah kasih. Min haitsu la yahtasib yaj'al lahu makhraja, Allah beri jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang nggak akan pernah disangka, dari arah yang nggak pernah bisa dipikirkan. Saat ini mungkin ada yang kerja di sini anaknya di Indonesia, ya, anaknya di Indonesia mungkin gajinya nggak begitu cukup, masih kurang mungkin ya. Tapi karena di sini takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba anaknya di sana tuh dikasih Allah rezeki dari arah yang nggak pernah disangka, nggak pernah diduga. Syaratnya satu, takwa. Makanya kerja dimanapun, khususnya jauh dari Indonesia, di Taiwan terbang 5,5 jam, kemudian sampai Taichung ini naik mobil 2 jam setengah, cukup jauh, lumayan. Kalau di total itu dari bandara sampai sini udah 8 jam, belum lagi dari rumah, dari Solo terbang 1 jam, dari bandara ke rumah saya kurang lebih 40 menit, totalnya hampir semua 10 jam. Kalau di sini kita cari pekerjaan, dapatnya cuma angka, angkanya jarang berubah, angkanya sama, jarang berubah. Tapi kalau kita kesini niatnya betul-betul antum
bertepuk di sini, saya akan tunjukkan Islam di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana ajarannya Allah di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tunjukkan bagaimana menjadi seorang Muslim. Muslim itu seperti ini. Muslim itu taat sama Allah Taala. Muslim itu baik. Tunjukkan itu niat dakwah, maka setiap gerakmu menjadi takwa. Menjadi takwa. Disitulah nanti Allah kasih rezeki yang gak disangka. Kerja di Taiwan, seorang istri kerja di Taiwan, sementara suami ada di Indonesia, di desa. Suaminya kemudian tahu istrinya kerja di Taiwan, banting tulang. 1 bulan dapat gaji bersih yang bisa dikirimkan, misal ya, dapat gaji bersih bisa dikirimkan 20 juta bersih, misal saja 20 juta dikirimkan kepada suami, sambil mengucapkan, Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim sekian. Mas, mohon maaf bisanya cuma kirim sekian. Suaminya bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ternyata uang 20 juta sama suaminya, mohon maaf, sama suaminya dibuat foya-foya, dibuat senang-senang. Suaminya cuma kelekaran merokok, suaminya cuma kelekaran nongkrong, suaminya cuma enak-enakan. Istrinya di Taiwan mati-matian. Pertanyaan saya, Anda sebagai istri sakit hati atau ridho? Mohon maaf ya, hati-hati loh, hati-hati. Baru tadi ngomong minta cintanya Allah, sekarang lihat tuh. Berubah 180 derajat, hitungannya detik, saudara-saudara. Kalau mbak-mbak ya minta cintanya Allah, minta cintanya Allah, ketika udah ngirim untuk suami, ngirim untuk orang tua, ngirim untuk anak, ngirim untuk saudara, selesai. Karena ngirimnya untuk Allah. Ya Allah, ini sedekah seorang istri untuk suami, seorang anak untuk orang tua, seorang ibu untuk anak. Tolong terima ya Allah, niatnya ke sana, niatnya ke Allah. Kalau niatnya ke Allah, Allah akan terima dengan tangan Allah yang kanan. Kemudian Allah akan kembangkan itu, Allah akan jadikan barokah, sehingga suaminya terima sama Allah, tangan suaminya akan digerakkan yang baik-baik. Anaknya terima sama Allah akan digerakkan yang baik-baik. Orang tuanya terima sama Allah akan digerakkan yang baik-baik. Tapi kalau kamu begitu seperti yang tadi itu, saya rasa tadi cuma oknum-oknum yang nggak kelihatan, yang dunia gaib tadi yang bersuara ya, bukan yang nyata-nyata ini, bukan ya. Nah, kalau yang dunia gaib tadi ternyata seperti itu, maka wajar jika hasilnya Allah kemudian marah. Allah marah. Kamu tak kasih rezeki, aku yang kasih, tapi engkau tak pernah ingat aku. Yang kau ingat suamimu, yang kau ingat anakmu. Terus kamu minta balasan dari suamimu, minta balasan dari anakmu. Kamu minta dicintai anakmu, kamu minta dicintai suamimu, kamu minta dihargai sahabatmu. Kamu gak minta dihargai aku, kamu gak minta dicintai aku, kamu gak minta disayang aku. Maka rasakanlah ujianku. Maka rasakanlah ujianku. Enak atau gak enak? Gak enak. Gak enak. Makanya minta dicintai Allah. Kalau udah minta dicintai Allah itu enak adanya. Contoh, bapak-bapak, mas-mas, boleh minta contoh? Boleh ya? Mungkin antum pelaku, mungkin korban. Mungkin pelaku, mungkin korban. Dia oknum pelaku atau oknum korban. Mohon maaf ya. Pernah enggak sebagai suami pulang dari kerja, kalau misalnya tinggal serumah sama istri ya, pulang dari kerja, kemudian istri ngasih kopi, kemudian antum minum, bilang, Dek, sun, sabar ya, sabar. Saya lagi nanya yang di sana, pernah enggak bilang gitu?
jujur loh ya, karena kalau nggak jujur yang di sini suaranya lebih kenceng loh. Pernah nggak ngomong begitu? Saya tambahin, Dik, suwun, terus pegang kepalanya, I love you. Pernah nggak? Sabar, belum saatnya bersuara ibu-ibu. The power of mak-mak ini tahan dulu. Coba saya nanya kepada korbannya sekalian, apakah pasangan hidup Anda pernah melakukannya dengan suara lantang? Sering atau jarang? Kok jadi ketakutan, kenapa ini? Masya Allah. Nah, sebagai seorang suami, istri yang baik ini menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan segala-galanya. Seringkali istri kan nggak dihargai, enggak. Tapi kalau suami pergi ke warung, pergi ke restoran, baru disuguhin kopi, bayar kopinya, kemudian pelayan mengatakan, monggo diunjuk, silakan diminum, ya. Have a nice day, mudah-mudahan harimu menyenangkan. Jawabannya, terima kasih. Diambilkan sendok, terima kasih. Diambilkan tisu, terima kasih. Diambilkan piring, terima kasih. Duduk di warung itu baru setengah jam, terima kasihnya udah 50 kali. Tinggal di rumah 24 jam, sekali gak pernah terucapkan. Betul begitu. Ini yang dihujat saya loh. Betul. Loh, saya kan suami. Ya, saya kan suami. Kalau Anda jadi istri diperlakukan semacam itu, kemudian Anda marah, istri marah, suami nggak pernah terima kasih, maka berarti selama jadi istri yang dicari bukan cintanya Allah, tapi cintanya suami. Kalau yang dicari cintanya Allah, dia mau terima kasih, boleh. Nggak terima kasih juga, boleh. Dia mau ingat, boleh. Dia nggak ingat, boleh. Yang penting aku selalu ingat terima kasih sama suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku selalu ingat cara berbuat baik pada suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku ingat bagaimana caranya jadi ibu, karena Allah yang suruh aku. Yang menguasai kehidupan bukan suamiku, bukan orang lain, tapi Allahku. Kalau udah begitu cara hidup, hati akan tenang, hati akan nyaman, hati akan damai, gak ada nestapa, gak ada keluh kesah. Jadi problem kebanyakan orang zaman sekarang karena hatinya gak ke Allah, tapi hatinya kepada selain Allah. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang kita kembali. Putus asa karena asanya bukan kepada Allah. Saya ambil contoh orang-orang yang asanya ke Allah, boleh ya? Semua tahu kok, semua ngerti, dan semua sudah pernah membaca kisah ini, tapi mungkin gak menyadari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh duduk sebentar. Ngerasakno ini loh panggungnya. Iya, merasakan panggungnya. Biar bagian syutingnya juga nggak stuck. Tiba-tiba harus merubah kamera, betul kan ya? Sehingga nggak ngelamun, dia tidak nggak ngelamun. Yang di belakang juga biar untuk dangak titik. Sehingga waktu ngantuk hilang, betul ya? Itu teknik untuk istirahat tapi banyak alasan. Lanjut. Masih ingat kisahnya 3 manusia yang terjebak di dalam gua tertutup batu ketika istirahat? Masih ingat? Itu kisah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Berarti kisah ini pasti betul. Ya, kisah ini pasti betul. Ada gua, ada 3 orang masuk ke sana, istirahat, berteduh. Lagi istirahat teduh, tiba-tiba ada longsor, batu jatuh, nutup pintu gua. Hasilnya 3 orang yang badannya besar ini berusaha. Yo, merubah kamera lagi toh. Maaf ya, maaf. Ngerjain tim kamera. 3 orang ini ya, 3 orang ini kemudian dengan kekuatannya dorong batu. Logikanya kalau batu nutup ya didorong, benar, dengan kekuatan, logikanya begitu. Maka wajar ketika ada masalah kemudian menggunakan, bukan mengandalkan, menggunakan, bukan mengandalkan. Ingat-ingat ya,
menggunakan akal, bukan mengandalkan akal. Menggunakan ilmu, bukan mengandalkan ilmu. Menggunakan cara, bukan mengandalkan cara. Maka dikasih akal sama Allah Ta'ala, dikasih ilmu. Kalau ada batu ya kamu berdiri, kamu singkirkan, didorong. Tiga-tiganya dorong. Batunya tidak bergerak, batunya tidak bergerak. Kalau mengandalkan akal, bukan menggunakan akal. Kalau mengandalkan akal maka akan putus asa. Udah, saudaraku bertiga, mari kita duduk berzikir, siap-siap dijemput Israil alaihissalam. Kita duduk zikir biar matinya husnul khotimah. Kita duduk zikir biar wafat kita, meninggal kita itu indah. Bahkan mungkin mari kita bergandengan tangan kalau suatu saat ditemukan jasad kita indah luar biasa. Ini namanya orang mengandalkan akal dan kekuatan. Tapi orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak putus asa, gak putus asa. Menurut akal gak ada solusi, dan tidak ada kapal. Gak jauh Fir'aun dan bala tentara ngejar dengan kekuatan penuh. Pertanyaan saya, kira-kira solusinya duduk nyerah siap mati atau bunuh diri nyebur ke laut? Kan mungkin menawarkan ya, mari kita berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisannya mati, betul? Mari kita nyebur ke laut juga mati. Ayo kita duduk sambil pikir juga mati, nggak ada solusi hidup, betul? Maka umat ini setengah protes, namanya juga Bani Israel. Setengah protes, ngomong ke Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ini? Kita diajak pergi, janjinya selamat, janjinya menang, janjinya makmur. Nih nyatanya depan laut, tuh belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Gimana kita ini? Maka saat itulah Nabi Musa ngasih solusi pasti. Tapi kalau didengar solusi ini nggak jelas. Solusinya pasti, tapi kalau yang dengar yang nggak iman nggak jelas. Karena jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, jangan khawatir, nggak mungkin Fir'aun bisa ngejar, nggak mungkin Fir'aun bisa nyentuh kamu, nggak mungkin Fir'aun bisa mencelakai kamu. Pertanyaan saya, masuk akal nggak ini? Lawang jelas kudanya tambah dekat, pedangnya semakin berkilat kena cahaya, panahnya sudah diarahkan, gemuruh suara pasukan udah semakin ada di telinga. Nyatanya laut itu ombaknya ganas. Gak mungkin ini kalimat Nabi Musa, gak mungkin. Kalla, tambahannya lagi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Lah ini semakin gak jelas. Tuh, yang ganteng udah datang. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai karena suka menebar cinta, semakin disayangi karena suka menebar kasih sayang, semakin lembut karena memang namanya Latif, dan namanya yang lembut. Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan ceramah saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Bisa ngomong gitu. Lanjut ya. Nah, jadi lupa saya ngomong apa tadi. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan Fir'aun itu kenyataan. Janjinya Nabi Musa, kalla, gak mungkin Fir'aun bisa ngejar, gak mungkin laut bisa menenggelamkan, gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal, gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal, iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada anbiya wal mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang oknum santri kita ini oknum santri
dinasehatin kiai. Yai, saya punya masalah, Yai. Yainya jawab, baca nariyah, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih nariyah? Masalah kok kasih nariyah? Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Yai, saya ini punya hajat, Yai. Tapi hajat saya jual rumah ini kok nggak laku-laku, Yai ya. Solusinya apa, Yai? Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Nggak masuk akal. Kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti. Mestinya Pak Yai kan punya relasi. Mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Nggak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, nggak pakai iman, nggak pakai iman. Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, nggak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi dikeloni Firaun. Nabi Musa dari bayi dikeloni Firaun. Ini biar semua tahu. Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir, Firaun udah mengeluarkan keputusan Firaun. Bayi laki-laki harap dihukum mati. Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Firaun mulia hidup. Tapi kalau laki-laki sama Firaun dibantai, bayi laki-laki dibantai. Karena Firaun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian, mau diselamatkan dari kematian. Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung atau jauh di hutan biar nggak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham, petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi. Ibu Nabi Musa diberi ilham. Fa'auhayna ila ummi Musa. Kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham. Suruh menghanyutkan anaknya. Dijanjikan, anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini nggak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusuin? Nggak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya, bayi ini dibawa sama air atas perintah Allah. Karena air miliknya Allah, nggak perlu pakai apa tuh dayung. Tapi ini petinya autopilot. Petinya autopilot. Treknya di air Allah yang ngatur. Treknya di air Allah yang ngatur. Airnya menggerakkan peti itu langsung masuk ke istana Firaun, langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung saat dia lagi mandi bersama sang istri. Bayi diterima sama sang istri, ditujukan Firaun. Dan itu laki-laki. Seharusnya bayi yang gak dikenal, bayi yang gak tahu siapa ini, bayi yang gak jelas ini milik siapa, dan itu laki-laki. Menurut lisannya Firaun, dia harus mati. Tapi anehnya justru diambil jadi anak oleh Firaun dan ditinggalkan di kamarnya. Baru mikir sekarang? Iya, baru mikir sekarang. Ini luar biasa nggak Allah Ta'ala? Firaunnya nggak bisa marah, justru dimasukkan kamar khusus, tidur bertiga sama istrinya. Tidur bertiga sama istrinya. Singkat cerita, kita kembali kepada tadi. Nabi Musa sampai akhir perjalanan dikejar Firaun. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
Gak mungkin. Kalimat gak mungkin ini didengar Bani Israel ya menyakitkan. Lawang jelas dekat, jelas laut dibilang gak mungkin, apalagi tambahan informasi gak jelas menurut yang gak iman. Inna ma'ya rabbi sayahdin, saya bersama Allah, nanti Allah ngasih saya petunjuk. Coba kalau antum dalam kelompok Nabi Musa itu was-was gak? Fir'aun semakin dekat, solusinya belum dijelaskan. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya bagaimana? Nabi Musa nggak ngajak perang, padahal Nabi Musa ahli perang. Nabi Musa dididik di istana Fir'aun oleh semua ahli matematika, fisika, biologi, ekonomi, militer, semuanya ada di istana Fir'aun dan semuanya mendidik Nabi Musa alaihissalam. Tapi hari itu Nabi Musa tinggalkan semua ilmunya. Beliau mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi. Karena dihitung kalau pakai ilmu militer nggak mungkin menang, pakai ilmu strategi nggak mungkin menang, pakai ilmu adu jotos nggak mungkin menang. Padahal kita harus berpikir menang, bukan berpikir kalah. Maka Nabi Musa langsung minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini semua nggak bisa memenangkan kami, tolong beri petunjuk. Allah katakan, sayahdin, nanti dia Allah akan ngasih petunjuk. Dalam kondisi seperti itu Nabi Musa tenang. Makanya kalau kamu udah diajarin kiai, amalkan ini, nanti ada solusi. Jangan bilang udah kurang sehari kok belum ada solusi, kurang 5 hari kok belum ada solusi, kurang 3 jam kok belum ada solusi. Saya pernah mengalami semua itu. Kurang 1 jam belum ada solusi, tapi pada detiknya solusinya terjadi. Yakin sama Allah. Maka pada detiknya Fir'aun semakin dekat. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal, ngasih solusi yang mustahil, ngasih solusi yang gak relevan. Apa itu? Dah, tongkatmu pukulkan ke laut. Bukan didatangkan angin, ya, untuk membuka laut. Bukan didatangkan malaikat untuk menghajar Fir'aun. Bukan didatangkan serangga atau katak seperti sebelumnya untuk mengganggu Fir'aun. Enggak. Allah bilang ke Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya akan terbelah. Laut terbelah. Pertanyaan saya, selesai masalah? Belum. Kira-kira mbak-mbak dan mas-mas berani enggak jalan, lihat kanan laut, lihat kiri laut, dan laut ini baru saja kelihatan terbuka? Ada enggak was-was kira-kira? Nah, nanti kalau nutup lagi gimana? Tengah-tengah jalan rumah bruk lagi gimana ini? Kita akan tenggelam semua. Kita akan tenggelam semua. Maka saat itu Allah Ta'ala kuatkan hati Bani Israel, dikuatkan sama Allah, jadi yakin. Setelah melihat petunjuk itu, hatinya jadi yakin. Maka kalau kita setelah melihat petunjuk kebesaran Allah di jagat raya, gak yakin sama Allah, keterlaluan. Kalau kita udah melihat ini semua, manusia ini diurus sama Allah Ta'ala, kok kita gak yakin sama Allah Ta'ala, keterlaluan. Gak perlu dibuat namanya laut terbelah lagi untuk kita, karena udah terlampau banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita lewat, selamat. Fir'aunnya ditahan sama Allah, kuda-kudanya disuruh berhenti. Caranya kuda berhenti, kudanya itu loncat. Fir'aunnya nunggu kudanya bisa normal lagi, kudanya normal lagi saat Nabi Musa dan bala tentaranya dengan pasukannya, dengan anak buahnya semua selamat di tepi. Maka Fir'aun dengan hajat yang sangat tinggi, syahwat yang besar untuk membunuh, kudanya dipacu semakin kencang, masuk ke dalam laut. Lautnya belum tertutup, Fir'aun pun semakin kencang. Saat itu Nabi Musa dan Umar lihat Fir'aun ternyata ikut mengejar, Fir'aun ternyata mendekat. Begitulah cara Allah menyenangkan hamba-hambanya. Allah juga seneng loh ngerjain antum. Paham ya? Dikerjain lagi. Gimana? Tuh deket. Was-was lagi yang gak iman. Waduh, kekejar lagi yang gak iman. Kalau yang iman udah percaya, apa nih rencana Allah? Kalau dibiarkan Fir'aun mendekat, apa rencana Allah? Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih hebat. Allah pengen basmi Fir'aun dan para tentara hebatnya dalam sekejap mata. Semuanya harus mati. Dan semuanya harus mati dan tak usah repot mengubur. Gak usah repot mengubur. Sama Allah begitu semuanya ada di tengah-tengah, di kedalaman laut yang paling dalam. Sama Allah airnya dikembalikan. Kun fayakun. Selesai. Hitung ada
detik selesai, mati semuanya. Nabi Musa selamat, pasukannya selamat, umatnya selamat, Bani Israel selamat, Fir'aun dan para tentaranya mati, tenggelam, dan menjadi kisah dalam sejarah. Harusnya kita renungkan, yakin gak sama Allah? Kalau yakin sama Allah, percayalah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada sarana. Gunakanlah akal untuk berusaha, jangan andalkan akal untuk menghasilkan sesuatu. Akal digunakan, bukan diandalkan. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Alhamdulillah, waktu untuk saya sudah sesuai perjanjian dengan panitia. Tersisa 1 menit pengumuman. Oke. Nanti saya mau ngajak semuanya break baca sholawat. Ada panitia yang akan menggalang dana infak untuk acara tabligh akbar hari ini ya. Nanti kalau ada yang mau ikut andil buat panitia, nanti ada panitia yang keliling, ya. Niatkan itu untuk Allah, biar dikembalikan sama Allah berlipat-lipat dan bentuknya beraneka ragam. Nanti sebentar lagi. Nah sebelum itu, saya mau kasih pengumuman boleh? Kalau antum pengen belajar lebih lanjut bersama saya udah siapkan fasilitasnya mudah. Fasilitasnya mudah. Ketik di Google ya, ketik di Google info